Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yasmin, mahasiswi dari kampus STI Tridharma Bandung dengan NPM 2150205. Di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber yang saya miliki mengenai bagaimana sih tanggapan mereka tentang demokrasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Baik, langsung saja ke narasumber yang pertama saya. Baik teman-teman, saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber yang saya miliki. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Boleh minta waktunya sebentar untuk berbincang mengenai demokrasi di Indonesia pada saat ini? Bisa, Kak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak dengan kakak siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Dede Humairah dari Universitas Terbuka, Kak. Baik, langsung saja ya Kak. Bagaimana tanggapan kakak mengenai demokrasi di Indonesia pada saat ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Sangat tidak berjalan dengan baik, Kak. Sangat tidak berjalan dengan baik. Banyak sekali kasus yang tak adil di Indonesia ini. Selalu memandang dengan harta dan kalangan. Bukan dari kasus hukumnya saja, Kak, tetapi keputusan pemerintah yang semena-mena untuk masyarakat. Pertanyaan yang selanjutnya. Ada lagi, Kak? Iya, ada lagi. Masih 2 pertanyaan lagi ya. Mengenai isu yang beredar pada saat ini mengenai pemilu pada tahun 2024 yang akan ditunda pelaksanaannya, bagaimana tanggapan kakak? Apakah kakak setuju dengan jika pemilu pada tahun 2024 itu ditunda? Pemilu tahun 2024 ditunda. Kirain tahu kalau 2024 itu pemilu kan ditunda. Jika kalau ditunda otomatis kan periode yang ini depan. Itu ya saya setuju banget gitu. Pemilu harus di pemilu itu harus diselenggarakan dengan dengan waktu yang harus ditetapkan sih. Kalau bisa kalau ditunda bisa, tapi dengan alasan yang logis gitu dan masuk akal. Iya. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, berbicara tentang pemilu nih ya, tanggapan kakak mengenai seorang calon pemimpin yang membeli suara rakyat itu seperti apa? Kalau di Indonesia sih ya udah lumrah sih kayak apa, kalau misalkan untuk pemilu itu dengan membeli suara ya kayak udah tradisi aja gitu. Walau hal tersebut sangatlah curang ya, bisa didiskusikan kalau ketahuan di cara tersebut gitu. Udah, Kak. Udah ada pertanyaan lain, Kak? Mungkin itu saja ya pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Dede Humairah yang telah meluangkan sedikit waktunya dan bersedia untuk berbincang dengan saya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Kak. Ya, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya sudah terhubung dengan narasumber yang selanjutnya. Boleh perkenalkan dulu Bu dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Nur Asinat. Langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu bagaimana sih keadaan demokrasi di Indonesia pada hari ini? Apakah
sudah berjalan dengan baik? Menurut saya sudah cukup baik. Contohnya pemilu. Dengan adanya pemilu untuk menentukan seorang pemimpin, berarti demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, mengenai isu pemilu yang akan diundur pada tahun 2024 itu, bagaimana tanggapan Ibu? Apakah Ibu setuju atau tidak? Saya tidak setuju, karena menurut saya segenap apapun Indonesia menghadapi COVID, pemilu harus tetap berjalan, harus tetap terlaksana sesuai waktunya. Baik. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana tanggapan Ibu tentang seorang pemimpin yang membeli suara rakyat agar menang dalam pemilu? Menurut saya berlaku baik ada di diri seseorang pemimpin, karena suatu pemimpin harus jujur, harus sportif dalam pemilu. Itu sebagai langkah dalam pemilu. Baik, mungkin itu saja ya yang saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nur Asia yang telah memberikan atau meluangkan sedikit waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Yasmin. Saya mohon izin meminta waktunya sebentar untuk berbincang mengenai keadaan demokrasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Baik, mungkin sebelumnya boleh perkenalkan dulu Pak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Umar Syah. Iya, Bapak Umar Syah. Mungkin langsung saja ya Pak untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan pertama, menurut Bapak bagaimana keadaan demokrasi di Indonesia pada saat ini? Menurut saya demokrasi di Indonesia cukup dibilang bagus dan tidak merata. Artinya ada di beberapa wilayah di mana para pemimpin yang sedang menjabat itu memanfaatkan jabatannya untuk melakukan semacam promosi dan kampanye, memanfaatkan jabatannya untuk melakukan masa pemilu yang akan datang, yang akan dia ikuti. Coba, tapi nggak semuanya sih, hanya ada mungkin beberapa wilayah yang seperti itu. Udah. Untuk pertanyaan kedua, mengenai isu yang sedang beredar pada saat ini tentang 3 periode masa jabatan presiden itu, bagaimana tanggapan Anda? Isu presiden 3 yang 3 periode, ya menurut saya ngaconya gini, karena konstitusi kita itu melarang untuk 3 periode. Ya, sekarang ini ada isu untuk melanjutkan 3 periode. Jelas-jelas konstitusi kita itu melarang. Artinya kenapa dipaksakan untuk 3 periode? Toh kalau misalkan dia mau menjabat lagi, kenapa tidak maju di periode ini? Nah, nanti kalau mau dia maju di periode berikutnya, seperti itu. Iya, baik. Pertanyaan yang terakhir berbicara tentang pemilu nih ya Pak. Bisa dibilang bahwa politik uang dalam pemilu itu bukan suatu hal yang asing lagi di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap seorang pemimpin yang membeli suara rakyat dalam pemilu agar dia tuh menang dalam pemilu gitu? Untuk masalah itu bisa dibilang tidak fair ya, artinya
sama saja itu merusak moral bangsa, di mana nanti ke depannya pemimpin hanya ditentukan dengan uang, sedangkan ada orang yang benar-benar berkualitas, berkompeten, akhirnya tidak bisa atau tidak dapat mendaftarkan untuk ikut dalam pilkada atau pemilihan kepala daerah. Artinya kalau saya sih cenderung tidak setuju. Ya mungkin cukup sekian ya pertanyaan dari saya, cuman itu. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Umarsyah yang telah meluangkan sedikit waktunya dan bersedia untuk berbincang dengan saya. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin itu video wawancara dengan 3 narasumber yang saya miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.